gitu. Karena makmum itu ya harus manut sama imamnya. Kalau nggak manut ya namanya ya bukan makmum. Makmum kok mufarokoh ya, namanya bukan makmum. Dan ini penting konsolidasi seperti ini di dalam menghadapi tantangan yang lebih berat untuk kepentingan umat Rasulullah di seluruh dunia, bukan hanya di Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 9, sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kali ini kita kembali mengikuti hiruk pikuk ya terkait dengan polemik ya habaib di Indonesia, yang mana beberapa bulan terakhir ini betul-betul menjadi perbincangan yang sangat-sangat menarik, khususnya kurang lebih ya 3 minggu terakhir ini ya, atau kurang lebih 1 bulan ini, berawal ketika ya Gus Fuad Pleret ya itu dalam salah satu ya statementnya di sebuah kanal YouTube, Gus Fuad Pleret ini mengatakan bahwa ya meminta kepada habaib ya, khususnya kepada oknum-oknum habaib untuk kemudian berhenti berdakwah, karena katanya itu hanya akan ya menjauhkan Islam karena pola dakwah yang berciri kekerasan. Dan ini kemudian didatangi oleh orang-orang yang para pencinta habaib di pondoknya. Dia pun diserang, dan disitulah awal mula kemudian isu habaib ini kemudian menjadi viral, bertambah dengan tulisan Kiai Imanuddin Usman ya yang mengatakan bahwa datuk dari para habaib ini yakni Ubaidillah bin Ahmad tidak terkonfirmasi dalam kitab-kitab abad ke-5, ke-6, ke-7 dan seterusnya, yang kemudian membuat suasana kemudian menjadi semakin ramai, hingga beberapa habaib seperti Habib Bahar bin Smith sepertinya tak mau menerima begitu saja sejumlah statement-statement itu, lalu kemudian memberikan jawaban-jawaban. Tetapi jawaban-jawaban daripada Habib Bahar bin Smith ini justru ya itu berbuah blunder ya, atau mungkin kita anggap bahwa dia seperti ibarat dalam dunia sepak bola itu offside. Ketika dia menyerang Gus Fuad Pleret ya, dan kemudian ditanggapi balik, dan ketika dia membaca sejumlah ya kitab-kitab yang menurutnya yang berbicara tentang zuriat Nabi, Habib Bahar justru memperlihatkan sebuah blunder lagi, karena ternyata dia keliru dalam membaca beberapa isi daripada kitab tersebut yang menjadi perbincangan ini semakin ramai. Dia pun kemudian dibahas oleh para santri, para kiai yang mengoreksi bacaan Habib Bahar bin Smith. Di sisi lain, lagi-lagi Bahar bin Smith kemudian blunder ketika dia menyebut bahwa Wali Songo itu tak punya lagi keturunan, hanya dari garis ibu, berarti menurutnya itu terputus. Disinilah reaksi dari keturunan Wali Songo kemudian bermunculan merespon pernyataan Habib Bahar bin Smith itu. Situasi ini pun kemudian semakin ramai, menjadi perbincangan yang menguasai jagat media sosial. Argumentasi pun berselewerang, saling sanggah. Ya, mereka saling memunculkan kitab-kitab rujukan ya untuk memperkuat argumentasi mereka. Tetapi di saat-saat situasi itu kemudian memanas ya, seperti hampir ya mengalami titik klimaks, ada pernyataan dari Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang tentu mewujudkan kita semua, ketika dia menganggap bahwa kita ini banyak mendapat berkah dari keturunan Ba'alawi, khususnya para santri-santri yang pernah mondok paham betul dan merasakan itu. Nah, ini yang kemudian direspon oleh Gus Fuad Pleret ya, dan akhirnya Gus Fuad Pleret ini pun sepertinya rehat ya, melakukan rehat sejenak di balik ramainya habaib ini. Tidak bisa dipungkiri bahwa di balik ramainya habaib viralnya ini, karena di sini ada andil daripada Gus Fuad Pleret ya, berawal dari sebuah statement dan kemudian berlanjut hingga berlanjut. Tetapi kenapa Gus Fuad Pleret lalu kemudian begitu cepat
kemudian mengakhiri atau rehat dari perbincangan habaib ini? Ada apa? Ya, kenapa semudah itu? Ataukah secepat itu dia memilih untuk rehat? Padahal baru mulai muncul sejumlah ya orang-orang dengan referensi-referensi yang mungkin selama ini itu disimpan, baru dimunculkan ke permukaan. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan simak dulu bagaimana pernyataan langsung dari Gus Fuad Pleret ini. Kita simak dulu sama-sama. Nah, tentu saja kita sebagai Nahdliyin, pengikut Nahdlatul Ulama, baik yang struktural maupun yang kultural, kewajiban pertama itu adalah mentaati apa yang telah menjadi keputusan PBNU gitu, melalui ketua umum yaitu Gus Yahya Khalil Stakuf untuk periode sekarang. Apa yang menjadi arahan dari PBNU melalui ketum PBNU, ya kalau kita mengaku Nahdliyin baik kultural maupun apalagi struktural, ya tentu saja kita hukumnya wajib mematuhi sami'na wa ta'na gitu. Karena makmum itu ya harus manut sama imamnya. Kalau nggak manut ya namanya pokoknya jenenge ya bukan makmum. Makmum kok mufarokoh ya namanya bukan makmum. Dan ini penting konsolidasi seperti ini di dalam menghadapi tantangan yang lebih berat untuk kepentingan umat Rasulullah di seluruh dunia, bukan hanya di Nusantara. Konsolidasi seperti ini itu sangat penting, itu sangat perlu gitu. Jadi tidak ada lagi istilah apa itu kultural itu wajib taat, struktural kultural itu struktural itu wajib taat, tapi kultural itu sakar PDW itu nggak bisa itu. Sekarang sudah kita masuki satu abad Nahdlatul Ulama, sudah semestinya, sudah seharusnya ya baik yang kultural apalagi yang struktural apa itu mematuhi apa yang sudah diputuskan oleh PBNU. Dan itulah konsekuensi kita mengaku sebagai Nahdliyin, mengaku berorganisasi gitu ya. Itu kalau menurut saya, kalau menurut antum ya terserah. Ya, dari penyampaian Gus Fuad Pleret sangat jelas dan ini tegas bahwa sebagai orang NU baik struktural maupun kultural, ya itu ibaratnya adalah seorang makmum di hadapan ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama. Dan konsekuensi di balik itu semua ya kita harus manut. Ibaratnya makmum ya harus ikut pada imam, karena Gus Yahya adalah imam dalam artian sebagai pimpinan PBNU, maka tentu di bawahnya pun dia harus ikut, harus manut. Ini yang ditunjukkan oleh Gus Fuad Pleret ya, bahwa kenapa kemudian dia rehat, karena dia paham betul bahwa apa yang disampaikan oleh Ketua Umum PBNU adalah sebuah ya keputusan atau kebijakan yang mana para warga itu, khususnya yang di struktural itu, kemudian harus mengikutinya atau mematuhinya. Paling tidak bahwa polemik hiruk pikuk habaib ini tentu harus segera diselesaikan. Dan ya tentu bahwa dibalik ya penyelesaian itu kita melihat bahwa Gus Yahya sebagai Ketua Umum PBNU mengambil sebuah keputusan ya adalah lebih pada bagaimana kemudian menjaga harmonitas beragama, berbangsa dan bernegara, bahwa habaib dan KKNU memang adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Saya berdemikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.